Malam masih pekat di Bukhara, namun satu rumah sederhana tetap terang. Di dalamnya, seorang anak kecil duduk tenang. Matanya menyala penuh rasa. Suara azan subuh menggema. Ayah Ibnu Sina, guru sufi, mengajarinya ayat suci di sela pagi, menanamkan cinta ilmu dan keimanan. Ibu Ibnu Sina memandang putranya penuh kasih. Ibnu Sina tumbuh dalam keluarga sederhana, dihujani cinta dan dukungan tidak terbatas. Waktu berlalu, Ibnu Sina kecil mulai mempelajari matematika, logika, dan sastra. Tak ada hari tanpa buku, ia haus pengetahuan. Guru-guru terkejut, anak ini memahami ilmu lebih cepat dari murid-murid lain. Ibnu Sina pun dikenal seantero Bukhara. Ayahnya membawa Ibnu Sina ke madrasah utama Bukhara. Di bawah kubah besar itu, cakrawala pengetahuan terbentang baginya. Hari-hari Ibnu Sina kini dipenuhi diskusi filsafat dan belajar bersama ulama terkemuka. Si bocah menjadi sahabat diskusi orang dewasa. Malam hari, Ibnu Sina merenung sendirian. Di bawah bintang-bintang, ia memikirkan jawab atas pertanyaan-pertanyaan besar manusia. Rakyat Bukhara mulai mencuri dengar diskusinya di sudut-sudut madrasah. Nama Ibnu Sina menyebar pelan-pelan, bak angin membawa kabar baik. Usia 16 tahun, Ibnu Sina menguasai ilmu logika, fisika, matematika, dan seni berbicara dengan retorika penuh keyakinan. Namun saat Ibnu Sina mulai tertarik pada dunia kedokteran, tantangan baru muncul. Buku-buku medis sulit didapat. Tak putus asa, ia belajar langsung dari tabib, menyaksikan mereka mengobati pasien di pasar dan rumah penduduk. Ibnu Sina mulai menerapkan teori pada kenyataan. Memeriksa denyut nadi, memperhatikan gejala, mencatat semuanya di buku kecilnya. Suatu hari, wabah melanda Bukhara. Ibnu Sina berjuang membantu, ia mencari penawar di sela rasa putus asa. Dengan ketekunan luar biasa, Ibnu Sina dan para tabib berhasil mengobati banyak korban. Namanya semakin harum, penyelamat yang bijak. Pada usia 18 tahun, Ibnu Sina diundang ke Istana Amir Bukhara, diminta mengobati sang penguasa yang jatuh sakit parah. Di ruangan besar, segala mata menatap penuh harap. Ibnu Sina mendekati kasur sang Amir, mendengarkan dengan seksama keluhan sakitnya. Dengan keputusan berani, Ibnu Sina memberi obat racikannya sendiri. Hari berlalu menegangkan, seluruh istana menunggu hasilnya. Akhirnya, sang Amir sembuh. Pujian dan penghargaan tak henti datang. Ibnu Sina diangkat sebagai dokter istana di usianya yang sangat muda. Sebagai balasan, Ibnu Sina diberikan akses luar biasa ke perpustakaan kerajaan, tempat buku-buku langka berlimpah ruah. Di balik tumpukan kitab, Ibnu Sina menemukan warisan Yunani, Persia, India, dan dunia Islam yang menyerap semuanya dalam diam. Bertahun-tahun Ibnu Sina tenggelam dalam lautan ilmu. Ia mulai menulis catatan dan pemikirannya sendiri, mencari hakikat segala sesuatu. Karya pertamanya lahir, Ensiklopedia Ilmu Pengetahuan. Tapi Ibnu Sina tak puas, ia ingin mengurai misteri jiwa dan tubuh manusia. Malam-malam panjang ia habiskan meracik teori kedokteran, sambil melantunkan doa memohon ilmu yang bermanfaat. Ibnu Sina tidak hanya belajar dari buku, ia juga menghayati kehidupan, mengunjungi fakir miskin, meresapi penderitaan manusia. Dari pengalaman-pengalaman pribadinya, Ibnu Sina mulai merumuskan filsafat tentang keseimbangan tubuh, pikiran, dan spiritualitas. Tahun silih berganti, Ibnu Sina menjadi dokter terkemuka kerajaan. Tapi gejolak politik membuatnya harus meninggalkan Bukhara. Ia menempuh perjalanan panjang, menyusuri padang pasir, menembus badai dan bahaya demi mencari tempat baru untuk berkarya. Di kota-kota baru, Ibnu Sina terus menulis dan mengajar, menginspirasi murid-murid dari berbagai negeri. Pada puncak kesendiriannya, Ibnu Sina menulis karyanya yang paling masyhur, Al-Qanun fi at-Tib, The Canon of Medicine. Al-Qanun fi at-Tib jadi revolusi dunia kedokteran, membahas penyakit, obat, anatomi, hingga etika dokter muslim. Kitab Ibnu Sina diterjemahkan ke berbagai bahasa jadi pegangan utama di Timur Tengah, Eropa, dan India selama berabad-abad. Tak hanya ilmu kedokteran, filsafat Ibnu Sina tentang jiwa, logika, dan tata kosmos mempengaruhi banyak filsuf dunia. Waktu terus bergulir. Ibnu Sina berkali-kali dikejar musuh, dipenjara, tapi semangatnya untuk menulis dan mengajar tak pernah padam. Dalam kegelapan penjara, Ibnu Sina tetap menulis teori-teori sains dan pemikiran, membuktikan keteguhan hatinya. Bandingnya selalu peshi, ilmu adalah pelita bagi zaman gelap, cahaya bagi generasi setelahnya.
Ketika Ibnu Sina dibebaskan, ia kembali menekuni dunia riset lebih tajam dari sebelumnya. Setiap tantangan membuatnya makin kuat. Ribuan murid dari seluruh penjuru datang menimba ilmu padanya. Ia menjadi mercusuar peradaban dunia Islam. Ibnu Sina juga dikenal sebagai filsuf. Ia membahas tentang Tuhan, jiwa manusia, dan hakikat kehidupan dengan pemikiran tajam. Melalui logika dan intuisi, Ibnu Sina menulis tentang hubungan antara dunia materi dan dunia jiwa dengan indah dan kritis. Di penghujung usia, Ibnu Sina merenungi perjalanan hidupnya. Baginya, segala ilmu harus membawa manfaat untuk umat manusia. Ibnu Sina wafat dalam perjalanan di Isfahan, meninggalkan dunia tapi tidak meninggalkan cahaya keilmuan yang menyinarinya. Kitab-kitab dan jejak pemikirannya terus abadi. Namanya menjadi simbol kebangkitan ilmu di dunia Islam dan dunia Barat. Dari Bukhara, Ibnu Sina menyalakan lentera bagi dunia, menerangi jiwa-jiwa yang haus ilmu berabad-abad kemudian. Ibnu Sina, sang Avicena, adalah lambang kekuatan akal, keimanan, dan pengabdian. Kisahnya abadi dalam sejarah sebagai cahaya dari timur.